Where leader of the class? I will. Okay. Please prepare your class and lead your friend to pray before study. Before we study, let's pray to Allah together. Let me check your attendance list and see who is absent today. Hamidah Mutia, Akila. Present. Pada materi sebelumnya kita membahas tentang gelombang. Siapa yang masih ingat apa itu gelombang? Please raise your hand. I will. Oke, Jihan. Ya, Jihan silahkan. Gelombang adalah usikan atau getaran yang merambat. Ya, tepat sekali. Pada pertemuan ini kita akan membahas besaran gelombang dan bunyi. Ya, sebelum melanjutkan, Ustazah akan menjelaskan dulu nih tujuan dari pembelajaran kita ya. Nah, tujuannya adalah menjelaskan besaran gelombang. Ini pada materi sebelumnya, ini merupakan grafik dari gelombang transversal. Nah, pada grafik gelombang transversal itu di bagian atas disebut dengan bukit. Ya, di sini bukitnya ada berapa? Ada dua ya. A, B, C, E, F, G dan dua bukit pada grafik digambar. Kemudian, nah, kalau di bagian bawah disebut dengan lembah. Ya, coba kalian perhatikan. Lembah ada di bawah itu di bagian C, D, E, dan G, A, I. Oke ya. Kemudian ada lagi yang namanya amplitudo. Nah, amplitudo ini adalah simpangan terjauh dari titik setimbang. Nah, pada grafik mana titik setimbangnya? Ada di AX. Ditunggu X. Ya. Kemudian titik terjauhnya di mana? Di B dan F. Kemudian di D dan H. Jadi dapat disimpulkan bahwa amplitudo itu adalah jarak titik setimbang dari B aksen ke B, kemudian D aksen ke D, kemudian F aksen ke F, dan H aksen ke H. Ya, jadi ingat bahwa amplitudo itu adalah simpangan terjauh dari titik setimbang. Titik setimbangnya ada di sumbu S. Apa saja sih besaran pada gelombang? Sama dengan getaran. Ada frekuensi, ada periode. Nah, bedanya kalau di gelombang punya cepat lambat gelombang. Untuk rumus pada gelombang sama dengan rumus getaran. Untuk mencari frekuensi kita bisa gunakan rumus N per T, atau dengan mudah kita mengingatnya dengan fanta. F sama dengan N per T. Kemudian periode yaitu T per N. Nah, untuk mengingatnya dengan mudah bisa kita sebut dengan titik. Nah, bedanya kalau pada gelombang N itu adalah banyak gelombang. Nih, untuk menghitung cepat lambat gelombang kita bisa gunakan rumus V sama dengan lambda dikali F, atau V sama dengan lambda per T. Ya, lambda yang dimaksud di sini adalah satu gelombang. Ya, panjang satu gelombang atau jarak satu bukit dan satu lembah. Ya, kan ya? Nah, pertanyaan tadi berapa jumlah gelombang di atas? Oke. Nah, coba perhatikan ini gambar. Berapa jumlah gelombangnya? Ingat, satu gelombang penuh terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Kalau cuma bukitnya saja disebut dengan setengah gelombang, atau lembahnya saja setengah
gelombang. Sekarang ada 2 bukit 1 lembah. Berarti ini disebut dengan iya, 1,5 gelombang. Bisa ditulis 1,5 gelombang. Ini dia ya. Ini 1 gelombang ditambah setengah. 1,5 gelombang. Pertanyaan kedua, amplitudo gelombangnya berapa? Nah, tengok simpangan terjauhnya berada di puncak. Di sini ada 2 cm. Oke, jadi amplitudonya biasanya sama ya, yang di atas dengan yang di bawah, di puncak dan di lembah. Jarak simpangan terjauhnya itu sama. Jadi amplitudonya sama dengan 2 cm. Nah, pertanyaan yang ketiga, berapa periode gelombang? Nah, periode tadi apa rumusnya? Ya, T sama dengan T kecil per N. Nah, jadi kita ini ada 3 waktu, 0,75 sekon atau detik. Ini ya grafik, pada grafik sumbu X ini adalah waktu. Satuannya detik atau sekon. Nah, ini ada 3 waktu. Ada 0,75 sekon, ada 1,5 sekon, ada 2,25 sekon. Nah, kita ambil contoh di waktu 1,5 sekon. Ya, T sama dengan 1,5 sekon. N-nya berapa pada waktu 1,5 sekon ini? Ada berapa gelombangnya? N itu adalah jumlah gelombang. Pada waktu 1,5 sekon ini berapa jumlah gelombangnya? Pada 1,5 detik atau sekon berapa gelombangnya? Iya, 1 gelombang. Nih, kita masuk dengan bunyi. Pernahkah kalian memainkan alat musik seperti gitar, kemudian seruling atau drum? Apakah setiap alat musik itu menghasilkan bunyi yang berbeda-beda? Tentunya ya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Ya. Nah, baiklah. Ini berbicara tentang bunyi. Nah, bunyi ini dihasilkan dari getaran. Syarat terjadinya bunyi adalah terdapat sumber bunyi. Kemudian ada alat pendengaran yang normal. Ya, apa alat pendengaran yang normal? Telinga. Kemudian ada medium atau zat perantara seperti zat padat, zat cair dan udara. Jadi bunyi itu tidak bisa terdengar, tidak bisa disampaikan ketika di ruang hampa. Oke, kita lanjutkan. Jadi apa sih sebenarnya bunyi itu? Nah, bunyi itu atau suara itu merupakan gelombang dari getaran yang timbul dari benda yang bergetar. Ketika benda menerima gaya seperti pukulan, tiupan, atau gesekan yang menyebabkan bergetar, maka bunyi akan tercipta. Nah, jadi perlambatan bunyi itu pada zat padat itu lebih cepat daripada zat cair dan udara. Ya, bisa kalian lihat contohnya, perhatikan. Nah, pada zaman dahulu anak-anak sering bermainkan ini dari kaleng, permainan dari kaleng, teleponan dari kaleng. Ya, walaupun jaraknya jauh tetap terdengar. Kenapa? Karena ada zat padatnya berupa tali yang menghantarkan bunyi ke sumber pendengar. Nah, berikutnya pada zaman dahulu orang mau mengetahui bahwa ada kereta api yang lewat, mereka dengan meletakkan telinga di dekat rel. Ya, tapi ya ingat, pada jarak jauh jangan ketika dah nampak kereta api itu kita letakkan. Nah, tak bisa. Ini nggak kelihatan. Kira-kira bakal ada kereta api yang lewat tidak ya? Gitu.
Nah, ya belum kelihatan nih keretanya. Jadi mau tahu ada lewat atau tidak dengan meletakkan telinganya di rel. Hal ini terjadi karena bunyi itu merambat pada zat padat. Nah, ini di rel. Dia akan merambat. Oke. Nah, jadi bunyi itu dapat merambat melalui zat padat, zat cair dan gas. Kalau zat padat contohnya adalah meja nih bunyinya. Kalau zat cair contohnya air. Kemudian zat gas ada di udara. Tapi bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Ya, tanpa ada udara. Kira-kira bagaimana cara bunyi merambatnya? Jadi seperti itu ya. Nah, pernah kalian melihat ini? Namanya silofon. Nah, semakin pendek batang, maka semakin tinggi bunyi yang dihasilkan. Semakin panjang batang silofon ini, maka semakin rendah bunyi yang dihasilkan. Ini permainan anak-anak. Jadi kalau dipukul, yang paling besar ini bunyinya rendah, teng teng teng. Kalau yang semakin kecil maka semakin tinggi, teng teng teng. Gitu. Ya. Nah, berikutnya ada jenis-jenis bunyi. Bunyi ini terdapat 3 jenis. Yang pertama bunyi infrasonik, kemudian audiosonik dan ultrasonik. Infrasonik ini adalah frekuensinya di bawah 20 Hz. Dan ini adalah hewan yang bisa mendengarnya adalah jangkrik dan anjing. Makanya anjing dijadikan polisi sebagai alat bantu untuk melacak, ya. Bisa mencari sumber suara yang tidak didengar oleh manusia. Kemudian untuk audiosonik itu adalah frekuensi yang berkisar antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Dan itu didengar oleh kita manusia. Kemudian ultrasonik itu adalah frekuensi lebih daripada 20.000 Hz. Ya. Baiklah, silakan satu orang maju ke depan, praktekkan bunyi dari sedotan. Silakan. Sedotan panjang, sedotan pendek. Nah, ya silakan perhatikan. Baik teman-teman, sedotan pendek lebih tinggi suaranya daripada sedotan panjang. Baiklah, pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Sebelum saya mengakhiri pertemuan kita, saya akan berikan tugas kalian. Ya, ada 2 soal. Yang pertama, soalnya berbunyi suara petasan terdengar 3 detik setelah petasan diledakkan. Jika cepat lambatnya di udara 300 meter per sekon, berapa jarak sumber bunyi dari pendengaran? Yang kedua, suatu alat sonar yang ada di laut, di kanal laut, memancarkan bunyi pantul dengan cepat lambat 150 meter per sekon. Jika bunyi pantulan diterima kembali pada kapal setelah 6 sekon, berapa kedalaman laut tersebut? Baiklah, saya rasa